Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Tetap Kekeh. Saudara, kuasa gelap itu selalu bermanuver untuk menghalangi perjalanan kita pulang ke rumah Bapa di surga. Jangankan terhadap kita, Tuhan Yesus sendiri di awal pelayanannya juga dicobai oleh iblis. Lukas 4 ayat 1-13. Setelah dibaptis, dibawa ke tempat tinggi, ditunjukkan betapa indahnya dunia dengan tujuan agar Tuhan Yesus mengingini lalu karya keselamatan yang Yesus akan kerjakan atau sedang kerjakan gagal. Tapi kita tahu Yesus tetap kekeh, tidak menyimpang dan tetap mengerjakan karya keselamatan yang menjadi amanat Bapaknya. Pernah juga Yesus dieluk-elukan dan hendak dijadikan raja oleh orang-orang Yahudi, raja versi mereka. Yesus dipuji, disanjung. Tapi Yesus tidak hanyut oleh pujian dan sanjungan. Bahkan Yesus tetap kekeh untuk melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan rencana keselamatan yang sedang dikerjakannya. Dia tolak itu semua. Dia kekeh dan tidak menyimpang sama sekali. Yohanes 12 ayat 12-13. Selain itu, saudara pasti ingat bagaimana Petrus mencegah Yesus ke Yerusalem agar tidak menyelesaikan tugas penyelamatan. Matius 16 ayat 22. Tetapi sekali lagi Yesus tetap kekeh memilih menyelesaikan tugas penyelamatan. Begitu juga di Taman Getsemane, saudara, ada perang dalam batin Yesus. Apakah memilih kehendaknya sendiri atau menyelesaikan tugas Bapa? Tetapi akhirnya Yesus kekeh dan berkata, "Biarlah kehendakmu saja yang jadi, Bapa." Matius 16 ayat 36-42. Semua itu contoh dan teladan bagi kita, saudara, untuk tetap kekeh dan tidak menyimpang dari kehendak Bapa. Dari hal-hal kecil, kita harus belajar fokus kepada Tuhan. Karena apa? Karena banyak hal yang bisa menyimpangkan kita. Segala sesuatu yang tidak menumbuhkan iman kita pasti mengarahkan kita kepada arah yang salah. Misal nih, kita diajak teman ngobrol atau pergi makan yang tidak jelas. Kita harus berani berkata, "Maaf, saya ada kegiatan." Kecuali kalau memang ada keperluan bisnis atau ada maksud untuk menyelamatkan teman itu. Kita harus minta petunjuk Tuhan. Waktu yang Tuhan berikan 24 jam sehari itu harus benar-benar bermanfaat bagi Tuhan. Jadi yang namanya istirahat, bekerja, bertemu keluarga, kegiatan-kegiatan yang menumbuhkan iman seperti berdoa, membaca Alkitab, doa pribadi, penyembahan pribadi, semua itu harus sudah kita jadwalkan, sudah kita petakan, sudah kita atur waktunya. Dan kita harus kekeh, apalagi kalau itu menyangkut uang besar atau menyangkut waktu yang banyak. Saudara, kita juga harus hati-hati ketika ditawari bergabung dalam satu komunitas atau organisasi. Kalau hanya sekedar senang-senang atau untuk popularitas kita mendapat pujian, itu semua menyimpangkan kita. Lebih baik tidak usah. Bagi yang sudah berumur tapi belum dapat pacar, jodoh, kadang kita ditawari, dikenalkan dengan seseorang. Hati-hati saudara dalam memilih teman hidup.
jangan sampai justru akan membawa kita pada penderitaan kekal di api neraka. Pilihlah pasangan yang takut Tuhan. Kita harus kekeh karena iblis bisa memakai itu semua untuk menyimpangkan kita, saudara. Memang banyak hal berpotensi membuat kita menyimpang, membuat kita tidak fokus, bahkan membuat kita tidak melanjutkan perjalanan ke langit baru, bumi baru. Maka kita harus peka. Setiap hari tidak bisa tidak harus berdoa. Harus ada waktu bersaat teduh, mendengarkan suara Tuhan, dan bercakap-cakap dengan Tuhan. Percayalah, Tuhan membuka diri. Tuhan pasti bicara. Dalam hal ini pun saudara harus nekat, harus kekeh. Dari hal-hal kecil kita tidak boleh meleset. Kalau yang kecil meleset, tidak sesuai yang Tuhan mau, maka dalam perkara besar pasti juga meleset. Oleh sebab itu, mulai hati-hatilah dalam hal sepele. Seperti misalnya bagaimana mengisi waktu kita, dan dari hal lainnya yang kelihatannya sepele, saudara. Apapun yang menghalangi pertumbuhan iman kita, semua kebiasaan dan kesenangan yang tidak membuat Tuhan senang, kita harus buang dan tidak kita lakukan lagi. Harus kita pertimbangkan betul kegiatan kita, apakah berkenan kepada Tuhan atau tidak. Intinya, saudara, semua yang menumbuhkan iman kita, yang membuat kita semakin menghormati Tuhan, yang membuat kita semakin sempurna, yang mengarahkan kita ke LB3, Tuhan pasti berkenan. Sebaliknya, apapun yang tidak membuat kita semakin mengasihi dan menghormati Tuhan, yang tidak memindahkan hati kita kepada kekekalan, yang tidak berguna bagi kerajaan Allah, itu pasti penyimpangan. Ingat, saudara, penyimpangan-penyimpangan besar itu berawal dari penyimpangan-penyimpangan kecil. Seperti halnya pintu yang besar juga digerakkan oleh engsel yang kecil. Sekali lagi, kita harus benar-benar perhatikan, jangan sampai hal sepele yang kita pandang biasa membawa perubahan hidup yang besar yang akhirnya merugikan kita. Tetapi kita juga harus mengerti, ada banyak hal kecil, hal sederhana yang positif, yang memberi dampak besar dalam hidup kita. Seperti misalnya bangun pagi, doa pagi. Ini tidak bisa kita remehkan. Kita yang setiap pagi berdoa pasti bisa merasakan perubahan dalam hidup kita. Karena kepekaan kita akan kehendak Allah bertumbuh dan berkembang. Ingat, saudara, iblis terus mempengaruhi kita agar perjalanan kita menuju kerajaan Allah gagal. Tetapi Roh Kudus juga dengan sabar terus membimbing, menuntun kita sampai kita benar-benar tiba kepada hidup yang kekal. Asalkan kita merespon dengan benar dan bersedia hidup dalam tuntunannya. Maka saudara, tetaplah kekeh. Jangan menyimpang sampai kita benar-benar masuk ke dalam kerajaan surga yang mulia. Amin. Tuhan Yesus memberkati.